Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini, saya ingin membagikan renungan kita, renungan dengan judul Merdeka di dalam Kristus. Ya, ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jadi kita selalu diingatkan, selalu semboyan merdeka, ya. Nah, firman Tuhan yang saya mau bagikan ya ada dari Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita ada dua kemerdekaan yang kita terima. Satu adalah 17 Agustus tahun 1945, Indonesia merdeka. Ya, kita bebas dari penjajahan fisik. Kita merdeka karena melalui para pahlawan kita dan kita menerimanya kemerdekaan itu. Ya, anugerah yang kita terima melalui para pahlawan. Nah, tentu ini harus kita jaga dengan ketaatan pada hukum dan persatuan, ya. Kita harus terus menjaga persatuan kita dan kita harus menjadi orang-orang yang tertib hukum. Nah, yang kedua, kita menerima kemerdekaan di dalam Kristus. Kebebasan ini kita terima melalui kematian Kristus di kayu salib. Ya, ini anugerah yang kita terima melalui pengorbanan dari Tuhan kita di kayu salib. Yohanes 8 ayat 36. Nah, Tuhan mau kita menjaganya dengan hidup dalam kebenaran dan dalam iman. Ya, karena Galatia 2:20, kita ini hidup, kita tadinya sudah mati, lalu diberikan kemerdekaan dalam Kristus, kita hidup di dalam Kristus. Nah, hidup kita yang kita hidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah hidup sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka? Nah, Galatia tadi yang kita baca, ya Tuhan mau kita betul-betul sungguh-sungguh merdeka. Karena untuk itulah Yesus mati di kayu salib, memerdekakan kita. Nah, Tuhan mau kita berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan perhambaan. Ya. Orang-orang yang merdeka di dalam Kristus ada tiga hal, saudaraku. Yang pertama, dia tidak terikat dosa lagi. Nah, bagaimana supaya kita bisa menikmati kemerdekaan di dalam Kristus yang sesungguhnya? Kita tidak terikat dosa lagi. Roma 6 ayat 18 katakan, kita bebas dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Ya, kita nggak hanya bisa bebas dari dosa saja, tetapi tidak menjadi hamba siapa-siapa. Enggak bisa. Ketika kita bebas dari dosa, itu berarti kita menjadi hamba kebenaran. Kenapa? Karena kita nggak bisa ada dua tuan dalam hidup kita. Apakah Tuhan kita adalah Tuhan Yesus atau tidak sama sekali? Kalau bukan Tuhan Yesus, maka berarti yang lain. Ya. Jadi mari kita memahami ini, kita sudah betul-betul dibebaskan, mari kita menjadi bebas dari dosa. Ya, jangan mau diperhamba lagi dengan perhambaan ya. Nah, yang kedua, kita ini
jadi hidup dalam kasih dan kebenaran. Ya, jangan ada lagi niat jahat, jangan ada lagi pahit hati dalam hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 16 katakan justru jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kejahatan. Ya. Nah, Tuhan mau kita betul-betul merdeka itu kita pakai betul-betul untuk melakukan kebenaran supaya kita hidup di dalam kasih. Ya. Kita harus mengutamakan kasih daripada penghakiman. Karena kita juga dikasihi oleh Tuhan kita. Karena kita disayang oleh Tuhan kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita sudah melakukan yang benar, tetapi justru kita dikasihi karena Tuhan mengasihi kita, dikasih justru ketika kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, orang-orang yang merdeka di dalam Kristus adalah mereka membawa orang lain kepada Kristus. Kita terbebas untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi kesaksian. Ya, kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu. Ya, kita harus bebas menjadi terang dan berbuat baik. Matius 5 ayat 16. Mari Bapak Ibu, ya, mari kita tinggal di dalam kebenaran, merdeka di dalam Kristus dengan cara tadi ada 3 hal. Yang pertama adalah tidak terikat dosa lagi, ya. Matikanlah semua yang bersifat duniawi dalam hidup kita dan tinggallah di dalam kasih. Lalu yang ketiga adalah bersaksilah, bawalah sebanyak mungkin banyak orang datang kepada Tuhan. Kita mulai dari keluarga kita, tetangga, komunitas kita, sampai siapapun yang kita bertemu dengan mereka. Beritakanlah Kristus, beritakanlah kabar baik, bersaksilah buat mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Di hari kemerdekaan ini, mari kita bersyukur, ya, dan tetap tinggal dalam kemerdekaan, baik secara fisik Indonesia maupun secara rohani. Kedua kemerdekaan kita ini harus kita jaga dan dipakai untuk tujuan mulia. Sebab kita adalah kemarin dibagikan duta-duta Kristus. Kita warga kerajaan Allah ditempatkan di Indonesia. Ya. Hiduplah dalam kedisiplinan. Sebagai warga Republik Indonesia, kita harus taat aturan. Dan sebagai warga kerajaan sorga, kita harus menjadi seorang yang taat, berdoa, baca firman, ibadah, melayani, dan bersaksi. Mari kita isi kemerdekaan yang kita terima ini sebagai anugerah ini dengan menjadi tadi seorang yang taat, baik secara warga negara Indonesia, juga sebagai warga kerajaan surga. Mari kita berdoa terus untuk Indonesia supaya kebenaran, ya, ketakutan akan Tuhan menguasai Indonesia. Indonesia penuh kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.